Selamat datang kembali di channel Bang Andrew. Hari ini saya akan memberikan tutorial untuk cara mempercantik kinerja AdTV Launcher pada STB ya. Jadi di sini kita lihat, nah ini AdTV Launchernya. AdTV Launcher pada STB masih seperti ini ya. Dan sebenarnya kinerjanya itu sangat cukup bagus. AdTV Launcher itu support di banyak sekali STB. Di Android 6 support, di Android 7 support, di Android 8 support, di Android 9 juga sangat support. Dan sekarang saya akan memberikan cara untuk supaya bisa AdTV Launcher-nya supaya bisa sedikit lebih cantik. Ya, langsung aja. Yang pertama itu adalah, karena di sini judulnya adalah mempercantik kinerja, berarti kinerjanya juga harus bagus. Jadi yang pertama itu saya akan tampilkan dulu, ini saya lupa, ini harusnya ditampilkan dari awal ya, harusnya ditampilkan lebih awal. Itu adalah Android Assistant. Nah, Android Assistant ini penting diinstal. Nanti APK-APK yang ada itu akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Kenapa Android Assistant harus diinstal? Karena ini terkhusus untuk device atau STB yang sudah root ya. Kalau belum root ya maaf aja gitu. Kalau udah root kayak semacam W860H, V1, V2, HGP, ini saya pakai HGP ya. Itu memang penting Android System untuk di install. Oh, please wait katanya. Ini kenapa nih Android Systemnya? Oh, nah nih kelihatan ya. Jadi ada titik 3 di sini, langsung aja ya. Kita ke setting. Jadi mempercantik kinerja itu kinerjanya juga harus bagus. Autobusnya dipasang ya. Ini saya udah pasang autobus. Autobus frekuensinya pasang 10 menit, paling pendek aja nggak apa-apa. Nyusahin nggak? Nyusahin juga. Enggak sih. Nggak nyusahin, malah lebih bagus. Jadi bikin adem, terutama untuk HG680P itu rada cepet panas di bagian bawahnya ya, di bagian mesin bawah nggak cepet panas, tapi bisa diakalin pakai kipas pendingin komputer juga bisa ya, yang buat di dalam PC itu loh bisa. Cuman saya juga pasang di sini softwarenya itu adalah Android Assistant, jadi memang harus diaktifkan. Tinggal dilihat apakah mau notifnya mau dikeluarin atau enggak. Jadi notifikasinya mau dikeluarin, kalau dikeluarin jadinya kayak gini nih, keluar muncul, harusnya muncul di sini. Nanti keluar di sini ada tulisannya auto clean RAM, nah gitu. Kenapa ini nggak muncul? Ya karena tiap 10 menit sekali. Nunggu 10 menit buat apa ya, nanti tunggu aja, pasti muncul tiap 10 menit sekali. Tapi kalau misalnya notifnya nggak mau dimunculkan ya, tinggal autobus notifikasinya di unchecklist aja. Nah gitu ya, unchecklist. Oh, tahu dari mana ini autobusnya bekerja? Pasti bekerja. Saya sudah cek ke STB yang root, saya sudah cek semuanya bekerja dengan sangat baik, dijamin ya, dijamin, karena dia auto start ya. Auto startnya jadi harus diaktifin juga. Sekali lagi auto startnya diaktifkan ketika booting awal ya. Terus mana nih, autobusnya diaktifkan dan autobus frekuensinya diaktifkan 10 menit. Kalau 1 jam kelamaan ya, 10 menit paling pendek 10 menit. Jadi tiap nonton lagi enak-enak, kalau ada notif keluar notif, tapi kalau nggak pengen keluar notif ya biarin aja di unchecklist. Jadi dia merefresh RAM sendiri, tapi nggak akan mengganggu aplikasi yang sedang berjalan, nggak akan mengganggu. Aplikasi yang di belakang, di background tuh dihapusin sama dia. Nah, itu ya Android Assistant, ini bagus banget. Nah, yang kedua adalah karena dia konsepnya mempercantik itu kinerja ya, kalau bisa Playstore dinonaktifkan.
maksudnya nggak usah dimasukin ke nggak usah dimasukin akun. Kalau nggak ngeganggu ya nggak apa-apa, cuman kalau ganggu ya akun Google-nya dihapus. Ngeganggu apa sih? Ngeganggu kayak bikin lag sedikit tuh gimana ya, remove account aja. Sekali lagi tadi masuk ke setting, terus paling bawah itu ada akun Google aktifkan sajalah, buang aja. Dengan demikian setelah membuang nanti Play Store tidak akan bekerja di belakang layar. Mau lebih ekstrim lagi bisa, lebih ekstrim lagi nanti masuk ke sini, masuk ke aplikasi, sistem app. Ini berlaku untuk B860, V1, V2 dan juga HGP. Untuk V5 kayaknya stabil kalau Play Store masuk. Nah, di sini ada kan. Kalau lebih ekstrim lagi kalian bisa force stop disable sama notification-nya di off kan. Force stop-nya dipakai, oke kan gitu ya. Disable juga. Nanti nggak keluar Play Store-nya. Itu lebih enteng lagi, kinerjanya akan lebih sangat enteng lagi. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah yang ketiga, karena dia konsepnya mempercantik, jadi untuk tampilannya itu supaya cakep ya di TV itu ya, supaya cakep di TV. Di sini ada launcher setting, Android setting, pilih yang launcher setting. Sectionnya itu nanti ada macam-macam ya. Saya pasang section di sini, application, section bawaan, setting sama App Store. Itu saya pasang di ini, saya pasang di angka 7. Saya pasang di angka 7 ya. Saya pasang di angka 7. Kalau angka 8 kekecilan. Angka 5 terlalu besar ya. Buat yang maaf yang matanya agak bermasalah. Ya, maaf aja gitu ya. Buat yang matanya agak bermasalah bisa disetting ke angka 6 mungkin atau 5. Settingan defaultnya 5. Saya biasa pakai angka 7 karena buat mempercantik TV, terutama TV 32 inci, 40, 50 dan seterusnya, jadi lebih cakep gitu ya. Untuk tiap sectionnya, kalau mau nambahin section juga silakan. Ini section bisa ditambahin, add section sampai ke bawah, bagus banget, bagus ya, panjang ke bawah. Maksudnya bisa banyak ya, bisa banyak. Terus untuk widgetnya sendiri biarkan aja, dan untuk ini, untuk status bar ini berlaku buat yang versi TV-nya 1.5 ya, 1.5 dan seterusnya. Pokoknya yang full itu show status bar itu date sama clock di unchecklist aja lah, unchecklist. Lalu kalau clock ini muncul, kecuali kalau perlu clocknya muncul, date-nya muncul, ya bisa kayak gini. Ini cakep banget nih kayak gini ya. Tapi kalau saya mah lebih cenderung date sama clock dimatikan saja gitu. Terus yang terakhir itu yang keempat nih, yang kelima adalah di sini saya akan pasang jam di tengah. Caranya seperti apa? Nanti saya akan pasang di sini, install. Nyari aplikasinya rada-rada rumit juga ya, di Aptoid ada nggak ada, di mana gitu, di tempat ini saya udah ada sebenarnya. Ini sudah ada. Ini cuman cara install aja ya. Cara installnya saya akan pasang clocknya ini. Ya, untuk aplikasi akan saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk bahan-bahannya ada clock, ada TV launcher, ada wallpaper juga mau ya, boleh nanti disertakan juga wallpaper. Dan juga tadi Android Assistant ya, itu aplikasi itu. Nah, setelah diinstal ini di done aja. Dan setelah diinstal ya tinggal masuk ke sini, diklik tengah, bisa samping, bisa tengah, bisa kanan,
samping, tengah kanan. Kiri tengah kanan maksudnya ya, pilih yang tengah aja. Menganut paham bukan paham asimetris tapi paham simetris. Waduh. Klik tahan lama, pick widget ya. Oh salah, ini di sini. Pick widget, ambil yang jam ini. Terserah mau ini terserah. Saya pilih yang ini karena jelas buat di TV. Tuh, dari jamnya sendiri sudah ada tanggalnya dan juga sudah tertera jamnya dengan tepat jam 3.41 sore PM AM ya. Tuesday April 12 ya. Itu memang Inggris memang, tapi cakep banget. Memang kelihatannya kayak cakep gitu. Jadi simple. Di sini ada lambang sinyal nunjukin kalau sinyalnya itu aktif. Mau wifi mau LAN nanti ada lambang LAN-nya. Terus ini 3.42 jam itu buat menunjukkan kalau si jaringannya aktif. Jadi ini jam bukan sembarangan ya, jam itu bagus banget. Kalau jaringannya aktif, jaringan internetnya masuk, dia akan menunjukkan jam sesuai dengan kota atau jam WIB, WITA sama WIT. Nah itu sesuai dengan jam yang berlaku di kota kalian semua ya, di kota Anda. Jadi memang seperti ini. Jadi tampilannya memang cakep. Kalau pemilihan wallpaper sebenarnya wallpaper banyak sekali, terserah mau wallpaper apa aja. Tapi yang pasti kalau jamnya di sini putih, kalau bisa belakangnya rada hitam dikit. Gitu ya. Kan kenapa milih wallpaper yang rada hitam? Buat mengkontraskan icon-icon ini. Jadi icon-iconnya dikontraskan. Terus aplikasi yang tidak perlu itu di hidden aja. Ini bagusnya ATV launcher kayak gini, dia di hide. Ya buat apa ATV launchernya diaktif ini di apa dimunculkan, buat apa Android Assistant juga buat apa dimunculkan, app installer buat apa dimunculkan, terus udah gitu juga button mapper buat apa kan gitu kan. Terus clocknya sendiri nggak perlu dimunculkan, buat apa nih dimunculkan ditampilkan di depan, nggak perlu. Dolby Audio mungkin sih boleh ya, boleh dimunculkan Dolby Audio buat nyeting. Terus Miracast perlu lah. Miracast kan kadang-kadang pakai tuh buat HP, nampilin layar HP di TV kita, itu perlu banget. Navigation bar nggak perlu. Terus mana lagi, nah ini nih yang kayak gini-ginian nih, play music mungkin kalau sering nyetel music diaktifin boleh. Play games kan hampir nggak pernah ya, nggak pernah pakai Google Play Games, nggak usah diaktifin. Jadi di hide ya, di hide saja, disembunyikan. TV boot juga nggak perlu, ini buat power, kecuali kalau sering pakai power. Titanium backup nggak perlu lah. Nah gitu. Nah setelah gini, makanya STB ini subjektif ya, menurut saya ini cukup cakep, simple, ringan. Karena auto clean RAM-nya udah berjalan di belakang, dan juga wallpaper nggak neko-neko, jam aktif buat menunjukkan ini ya, buat menunjukkan jaringan itu ada atau enggak. Terus iconnya juga nggak perlu di transparan, tapi bisa kalau kalian pengen transparan itu bisa. Ada yang bisa dibikin transparan, ada yang enggak. Ini misal Chrome ini bisa dibikin transparan, tinggal diklik tahan lama di aplikasinya, terus configure, update background ya, remove background bisa kayak gini jadinya. Nah gini ya, di custom sendiri bisa. Kalau saya merasa tidak perlu, jadi memang nggak bikin PR. Nggak perlu pakai remove backgroundnya, langsung aja solid salah tadi, solid background random aja, Google Chrome nya sesuaikan saja hijau, yang penting tulisan jelas Chrome gitu ya. Nah ini yang penting tulisan jelas, kelihatan dengan jelas. Dan apa ini, oh itu jam kepencet tadi. Nah seperti itu kira-kira itu tutorial untuk mempercantik kinerja ATV launcher ya pada STB Root
device root, terutama untuk V1, V2, HGP, V5 juga bisa, dan STB root lainnya seperti L96 mini yang Android 7 itu udah root juga, itu bisa. S3 mini yang root juga bisa, untuk supaya tampilannya lebih fresh, lebih gampang dicerna oleh mata kita ketika di depan TV. Oh, langsung aplikasi langsung pencet gitu ya. Nah, seperti itu. Ini bersifat subjektif, tapi menurut saya ini yang salah satu yang terbaik ya, karena menghindarkan juga untuk orang-orang klik aplikasi sistem. Nah, ini kelebihan dari iTV Launcher seperti itu. Untuk dioprek, nggak sengaja keoprek tiba-tiba file rootnya hilang atau gimana gitu ya. Nah, ini jadi ditampilkan hanya yang diperlukan saja. Nah, seperti itu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat subscribe, bunyikan lonceng juga, dan juga untuk kalian bisa share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.